Kakak kita semua keluarga di sini. Katakan yang sebenarnya. Apa salah satu siasat mula untuk kejar kakakku? Cari perhatian pura-pura cuek? Atau kamu mau main strategi jangka panjang menjaring orang penting? Bukan, Zinyu. Aku benar-benar tak ingat. Gu yang kamu sebut itu. Gu Tingziu. Siapa sebenarnya dia? Kamu benar-benar amnesia? Efek samping operasi ya? Tapi kata dokter, operasi tumor otakmu sudah berhasil. Aku bersumpah. Kalau aku bohong, keharap aku. Jangan sampai kena nasi. Jangan ucapkan hal kalau tak ketemu tepat waktu tumor di otakmu. Kita sudah terpisah antara hidup dan mati. Aku cuma tak menyangka. Ingatanmu hilang pasca operasi. Cuma lupa tentang kakak. Kamu lupa total pada... Apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan kakakmu? 10 tahun lalu kamu datang ultah, lalu ketemu kakak. Waktu itu kamu sedang mekar-mekarnya. Kakakku ganteng dan menawan. Kamu jatuh cinta mati padanya. Sangat tergila-gila, benar-benar terpikat. Lalu mengejar cinta selama 10 tahun. Masalahnya, semua hanya dari... Maksudmu, ini hanya angan-angan? Kakakmu tak suka aku sama sekali? Di hati kakak hanya ada cinta tak tersentuh. Hiyue. Setelah putus, dia mabuk tiap hari. Untuk lupakan sakit hati, dia berantakan. Minum sampai perdarahan lambung. Nyaris kehilangan nyawa. Bertahun-tahun, dia tak bisa melupakan. Beberapa hari lalu, Hiyue kembali. Kamu dan kakakku menjemputnya. Tak disangka, mereka meninggalkanmu sendirian di pinggiran kota sepi. Bikinmu emosi hingga tumor otakmu nyaris merenggut nyawamu. Tingziu, buka pintu. Jalap sekali, aku takut. Tingziu, dia siapa? Jangan bayarkan dia masak? Dia tak layak. Satu mobil dengan kita. Jalan. Tingziu, jangan pergi. Apa aku salah? Kak Tingziu, katakan, aku akan berubah. Kak Tingziu, kumohon jangan pergi. Jangan pergi. Tidak. Kak Tingziu, jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Tapi, ini berkah tersembunyi. Ternyata kamu punya tumor otak stadium A. Sempat dioperasi tepat waktu. Untungnya, kamu cuma lupa kakak. Itu saja. Yah, mungkin aku harus berterima kasih pada kakakmu. Atas hadiah Takmensenteku. Dia menyelamatkanku. TAPI. Apa aku memang Hila Sinta? Usaha ngejar kakak terkenal Seshenja jadi skandal besar. Menjadi gunjingan semua orang. Kamu bahkan bilang mau nikah cuma sama kakak. Sudah, itu patut dibanggakan. Mal-maluan. Password ponselmu 1018. Ulang tahun saudara. 1018. Bagaimana menurutmu? Sudah percaya sekarang? Ingat sesuatu? Tidak. TAPI, saudaramu itu tipeku tahu? KI, ada urusan kerja di kantor. Aku pulang dulu, nanti main kalau sempat. Da. Hari ini, hari yang spesial. Xiao Rejutan Tanggon. Untuk orang spesial, semoga bisa menghangatkannya. Sepanjang musim dingin. Kak Tingziu, selamat ulang tahun. 10 tahun mencintai. Kak Tingziu. Ada hadiah untukmu. Hadiah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Jangan masuk di pandanganku mulai sekarang. Apa kau tak sadar? Kau menyebalkan, memamerkan sampah untuk menjijikkan kekanak-kanakan. Kak Tingziu, KR Samba kalinya kau mabuk. Masih teriak nama dia. Yue. Kenapa kau tinggalkan aku? Bilang tak bisa melupakannya, sangat mencintainya. Tapi semua tak berarti apa-apa. Yue? Apa itu kau? Salah sangka aku adalah dia. Peluk aku erat-erat. Aku merindukanmu. Sangat rindu. Berharap waktu bisa. Pereni sekarang. Mungkin saat itu, kita bisa benar-benar bersama. Kak Tingziu, saat ini, kita berdua, Badat Sinta. Menyedihkan dan memalukan. Walau tak bisa mengingat apapun sekarang. Kenapa melihat hal-hal ini? Masih sakit? Halo, Ibu.
Yime, ada kabar bagus. Keluarga Fuyang, tunanganmu itu pulang dari luar negeri hari ini. Sengaja pulang untuk pernikahan. Sekarang kau harus Temudia, harusnya 5 tahun lalu. Kenapa baru sekarang? Kecuali, itu mustahil. sudah dulu. Baiklah, Bu. Selesai proyek ini, aku pulang dan temui Tuan Fu. Si Tuju? Sungguh. Yimei, kau sudah lupakan Perazaon pada. kakak temanmu itu. Dulu kau rela gagalkan kuliah ke LN hanya untuk bersamanya selama 10 tahun. Intugdia. Kau tinggalkan rumah. Sekarang, berubah pikiran? Bu, aku sudah putus dengan Gu Tingxiu. Mulai sekarang, kita benar-benar berakhir. Tak ada hubungan lagi. Huang Yaimei. Apa yang kau lakukan di sini? Kau benar-benar perkat yang menjengkelkan. Bagaimana bisa kau menemukanku di rumah sakit? Jengga. Kalau terus bertanya pada Sinyo tentang keadaanku lagi, jangan salahkan aku nanti. Kau salah paham. Aku tak pernah menanyakanmu. Aku hanya pingsan di pinggiran kota beberapa waktu lalu dan menjalani operasi. Aku sedang pemilihan di sini. Jadi kau bilang kau menyalahkan karena meninggalkanmu? Kalau yang mulai cari masalah, beraninya kau membalikkan kesalahanku? Tuan, ini salah paham. Bukan itu maksudku. Tingxiu, aku sudah menunggu di ruang perawatan. Tak kusangka kau di sini. Wanita ini terlihat familiar. Siapa dia? Dia, Taemin Zenyo, bekerja sebagai desainer di perusahaan kami. Kuma, orang biasa saja. Yue, kamu baru sembuh. Kenapa keluar kamar? Sudah minum obat? Saat tak kutemukan, aku jadi takut sendirian, lalu mencari. Nona, kenapa kepala dibalut? Apa kamu terluka? Aku, operasi kecil, tidak parah. Bang Yimei, waktu minum obat. Setelah operasi, harus banyak istirahat. Ikut aku untuk cek kesehatan otak. Dulu selalu nempel padaku. Setiap ketemu, ada apa dengan sikap dingin yang tiba-tiba ini? Huang Yaimei, apa ini? Nona Huang, Tingxiu sedang mengurus prosedur pemulanganku. Aku bosan sendirian. Mari ngobrol. Silakan masuk. Tentang apa? Karena kamu sahabat dekat Sinyo dan sudah bekerja di perusahaan Tingxiu selama 10 tahun. Pasti kamu sudah kenal baik dengannya. Sampai saat ini ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Jujur saja, dia dan aku. Tunggu, maksudku ingin bertanya. Kudengar ada perempuan mengejarnya selama 10 tahun, tapi mereka tak pernah resmi bersatu. Menurutmu kenapa itu terjadi? Kalau ada perempuan mengejar Gu Tingxiu selama 10 tahun, tapi hatinya hanya untuk itu, artinya kau segalanya baginya. Yang lain tak penting. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan di pelosok terpencil, menyebabkan tekanan emosi dan kambuhnya tumor yang hampir membunuhmu? Tingxiu, jangan pergi. Tingxiu, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Nona He, aku yakin Gu Tingxiu sangat mencintai. Ya, semua orang tahu. Tingxiu mencintai. Bahkan saat aku pergi bertahun-tahun, dia tak pernah melupakanku. Kini aku kembali keresakan. Dia ingin berbaikan, tapi dia belum mengatakannya. Menurutmu, mungkinkah dia punya perasaan pada gadis itu? Kau terlalu penting baginya. Dia tak akan mau rekonsiliasi terburu-buru. Kuyakin, dia ingin siapkan kejutan spesial. Benarkah? Terima kasih. Mendengar ini membuatku lega. Yue, di mana kamu? Kenapa banyak obat? Biar kuambilkan air. Tak perlu, Nona He. Jangan, aku bisa sendiri. Tak apa. Sakit. Yue, kamu baik-baik saja? Huang Yaimei, kau keterlaluan. Kau melakukan ini untuk menyakiti Yue. Masuk ke kamarmu untuk mengobrol, hanya untuk menyakitinya? Bagaimana bisa hatimu jahat seperti ini? Aku tidak. Fakta dan buktinya sudah jelas di depan mata. Masih juga kau menyangkal? Huang Yaimei, tak kisangka. Setelah bertahun-tahun kau tetap sembarangan. Aku harus minum obat. Dia yang nepati menuangkan air. Dia sendiri yang jatuhkan cerek. Jadi ini salahku? Apa maksudmu? Yue sengaja, jadian sirak, untuk melukai diri? Bukankah itu yang terjadi? Huang Yaimei, aku memberi toleransi karena Zenyu, kau terus ganggu.
kubiarkan. Semua ku maklumi. Tapi Yue, batasku tak bisa ditolerir. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyakiti dia sedikit pun, aku takkan memaafkan. Tian Gu, aku tak mau berurusan dengan kita sudah selesai. Minggirlah, aku harus minum obat. Kau. Tingxiu, ini semua salahku. Aku yang bersalah. Aku memperlambat. Yimei harus minum obat. Obat. Minum apa? Ini jelas sandiwara. Jangan kira dibalut perban berarti kau sakit. Main lisik seperti ini. Mau bohongi siapa? Berhenti jadi korban. Yue, kau baik-baik saja? Aku antar kau ke UGD. Kenapa? Aku sudah ikhlas. Kenapa masih menyakiti aku? Imi, kau akhirnya sadar. Bagaimana bisa kau jatuh dari tempat tidur? Untung perawat cepat menemukan. Kata dokter jika sedikit terlambat, kau mungkin jadi sayuran. Takkan pernah bangun lagi. Tak apa. Aku baik-baik. Imi, mengenal saudaraku. Kau bilang, sudah lama mencintainya dan banyak berkorban. Kalau orang lain, mungkin sudah dibuangnya, sudah lama diusirnya. Tapi dia tahan bertahun-tahun, jadi dia masih peduli. Mungkin dia sendiri tak sadar. Imi, apa kau sungguh tak mau mengingatnya? Selama ini, satu-satunya alasan dia mentolerirku hanyalah karena menghormati Posissimo. Sekarang, orang yang ditunggunya telah kembali. Surga bahkan membuatku lupa segala kenangan tentangnya. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Kakak Ime, tak ada yang lebih kuinginkan selain kau bersama saudara. Dengan begitu kita bisa tetap bersaudara selamanya, tak pernah terpisah. Lalu kenapa tidak? Ku kawini saja kau? Aku bukan lesbian, takkan ku kawini kau. Karena kau menyerah, aku pun tak akan memaksamu lagi. Mulai sekarang, aku tak akan ikut campur dalam urusan saudara dan cinta pertamanya. Kita akan menjaga jarak dan menghindari mereka. Setuju. Tingxiu, bukannya kau bilang akan minta maaf ke Yimei? Kenapa tak masak? Tak ada yang perlu dimintai maaf. Kalau bukan karena dia, tanganmu tak akan terbakar. Memberinya pelajaran sudah seharusnya. Kakak Ime, kau sudah terlalu lama di rumah sakit. Pasti pengap, hari ini kau pulang. Kukumpulkan teman-teman untuk merayakannya dan menghilangkan sial. Ayo pergi. Oh, Kak, kenapa kau di sini? Hei, kau suruh aku undang lebih banyak orang, jadi kuundang Kak Tingxiu dan dia ajak kakek Yue. Bukankah ini sudah cukup meriah? Kau terlalu rumit. Tak apa Shinyo. Aku sudah lupakan semuanya sekarang. Tak ada sedih lagi. Semuanya bersulang untuk kakak Yimei. Semoga dia sehat selalu. Yimei, kusulang untukmu. Kau baru sembuh dari flu. Jangan minum alkohol. Melupakan kenangan itu terasa seperti berkah. Kakak Ime, ayo main permainan jarum ini. Akan tentukan yang minum, yang kena hukuman. Tapi kakak tak bisa minum. Sedikit saja. Tak apa, aku yang menamkan. Baik sekali, kau yang terbaik. Biar aku yang minum. Aku yang minum. Mengkingka. Sekarang giliran Yimei.
Ya, hukuman. Ayah, baiklah. Hukuman, katakan pada kami. Tantangannya apa? Yimei, jujur atau tantangan? Jujur atau tantangan? Oh, pastinya jujur. Mau nanya apa? Kami penasaran. Dalam hidup Yimei, apa sih paling tak terlupakan? Kapan itu terjadi? Kalian berdua pernah jadian nggak? Rencana. Kapan nikah gitu? Cinta paling tak terlupakan. Mungkin cinta pertamaku. Dia kakak dari sahabatku. Sejak pertama kali melihatnya, aku langsung jatuh cinta padanya. Selama 10 tahun penuh, media sosialku dipenuhi informasi tentang dia. Semua yang kulakukan, untuknya kudokumentasikan. Bizarre Castle. Membuat syal ultahnya, melipat 1000 bangau kertas, sampai belajar masak. Jujur saja, Hillian masak sekarang, karena dialah. Jadi, kalian pernah pacaran? Masih perlu ditanya? Cewek secantik Yimei, seperti pasti diincar semua pria di dunia ini. Simiwa tahu, aku tergila-gila pada, tapi dia tak pernah membalas perasaan. Ting Xiu, kau dan Nona Huang. Aku dan dia? Kami tak ada hubungan dari awal sampai akhir. Dia yang menghayal, mengarang cerita. Yu Wei, ayo pergi. Kakak, Gu Tingxiu, kau keterlaluan. XNU. Aku duluan ya, dadah. Gu Tingxiu, berdiri kau di situ. Gu Tingxiu, kau ini laki-laki apa bukan? Kau tahu Yimei teman baikku, tapi kau mempermalukannya di depan umum, memalukan dia menyukaimu bertahun-tahun. Tak bisakah kau menghargai ketulusannya, bersikap lebih baik? Gu XNU, bisakah kau berhenti membelannya? Huang Yimei sudah menggangguku 10 tahun. Kalau bukan karena kau, sudah kubilang minggat dari dulu. Mau ku bersikap baik padanya? Kau tahu tidak, kalau aku tak butuh perasaannya sama sekali? Jangan khawatir, mulai sekarang Yimei tak akan mengganggumu lagi. Sejak kau meninggalkannya di pinggiran kota sepi, sampai tumor otaknya kambuh, operasi besar-besaran, dia sudah berhenti mendukung aktingnya. Tumor otak apaan? Itu cuma caranya cari perhatianku, itu saja. Gu Tingxiu, kau punya hati nggak sih? Bilang padanya, untuk jangan ganggu aku lagi. Kalau terulang lagi, akan kubuat dia menyesal. Gu Tingxiu, dasar brengsek. Bu, jangan khawatir. Aku sedang packing barang. Nanti aku mengundurkan diri. Xiaomeng. Yimei, kenapa kamu kembali? Aku mau mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Bukannya kamu baru saja operasi tumor otak, masih dalam cuti sakit? Enggak. Posisi direktur desain sudah lowong. Direktur Gu ingin mempromosikanmu. Kenapa tiba-tiba mau resign? Setelah lulus demi bisa bertemu Gu Tingxiu setiap hari, aku masuk divisi desain grup Gu. Selama 3 tahun, aku bekerja keras, hanya agar dekat dengan Gu Tingxiu, sedikit lebih dekat. Tapi sekarang, aku tak ingat dia lagi, dan aku lupa bagaimana rasanya menyukainya. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Aku akan pulang ke kampung halaman. Mungkin, aku tak akan kembali lagi. Baik, setelah aku serahkan surat ini, dan Direktur Gu tanda tangani, setelah proses selesai, kamu bisa pergi. Baik, terima kasih. Hei, Yimei, Direktur Gu minta semua staf hadir rapat divisi desain. Sepertinya akan diumumkan direktur desain baru. Rapat sebentar lagi dimulai. Cepat kita pergi. Hai, Yimei, kamu sudah 3 tahun di perusahaan ini, dan kamu ikut mendesain banyak proyek penting. Karyamu juga sudah menang banyak penghargaan internasional. Posisi divisi desain perusahaan kita pasti jadi milikmu. Iya, Yimei, prestasimu banyak sekali. Direktur Gu sangat menghargaimu. Kalau kamu jadi direktur desain baru, kami semua akan sepenuhnya yakin. Tunggu kabar baiknya. Kalau diumumkan, kamu harus mentraktir kami. Siapapun direktur desain barunya, aku atau bukan, tidak penting. TAPI, aku akan traktir kalian. Aku ada yang mau dibicarakan. Ayo pergi, kita ke rapat dulu. Aku yakin semua sudah dengar kabarnya. Tujuan utama rapat ini adalah untuk mengimamkan pada semua direktur baru divisi desain. Apa pendapat kalian? Silakan sampaikan. Atau kalau ada rekomendasi untuk posisi direktur, bisa juga disampaikan Presiden Gu.
Terima kasih atas kepercayaan perusahaan. Sudah mempercayakan banyak proyek. Aku juga bekerja keras dengan rekan. Menyelesaikannya sesuai harapan. Aku tidak tahu siapa kandidat posisi direktur. Tapi sebelum resmi mengumumkan, aku mengundurkan diri dari posisi direktur. Desainer di divisi desain. Pengalaman mereka Yang berpengalaman dan kompeten, silakan masuk. Jadi aku berencana. Yang berpengalaman dan kompeten. Jadi aku berencana, silakan masuk. Tapi kualifikasimu masih kurang, silakan masuk. Yang berpengalaman dan kompeten. Silakan masuk. Sekarang, izinkan saya perkenalkan, direktur kami saat ini, Ibu Hiyue. Halo semuanya, saya Hiyue, kandidat doktor dari Milan Institute Mode International, lulus dengan pujian, penerima banyak. Tugas terjun payung internasional. Memangnya kenapa? Kalau dia begitu kompeten, biar mulai dari bawah, nol pengalaman domestik, sama sekali, langsung jadi direktur, dia akan menyesal. Pasti, pakai koneksi untuk masuk. Sekarang bergabung dengan korporasi GU. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Menchina, posisi direktur desain baru. Ada komentar terakhir? Presiden Gu, kami semua yakin Ibu Hi kurang memiliki pengalaman praktis. Harus mulai dari posisi tingkat pemula sampai dia punya rekam jejak komersial yang terbukti. Dia tak layak jadi direktur. Kalau tidak, tak ada yang akan menghormatinya. Soal posisi direktur, saya punya kandidat yang lebih baik, Bang Yimai. Yue lulusan elit dari Institut Top Global. Dia punya banyak penghargaan internasional, visinya dan kemampuan mengalahkan Huang Yimei. Maka posisi direktur seharusnya menjadi milik Yue. Tak perlu dibahas lagi. Presiden Gu, ini ada surat pengunduran diri untuk persetujuan Anda. Surat pengunduran diri. Saya Pak? Tingziu. Apa saya menyebabkan masalah untukmu? Semuanya seperti tak setuju dengan saya sebagai direktur. Yue. Jangan overthinking. Selama saya di sini, bekerja tanpa takut. Mulai sekarang, siapapun yang meragukan Yue, silakan keluar. Tak ada protes. Diamond Jetty. Kakak Yimai, Presiden Gu tadi hanya bertindak impulsif. Jangan khawatir, kami hanya mengakui Anda sebagai direktur sejati. Benar? Yue ini tampak bagus, tak berisi. Jadi sini hanya karena tuan favoritism yang main. TAC APA. Yimai, Presiden Gu sudah setujui. Terima kasih. Jadi direktur, tak berarti bagi saya. Saya sudah mengundurkan diri. Presiden Gu baru saja tanda tangan. Surat pemberhentian saya. Hari ini jadi hari terakhir saya di sini. Merupakan kehormatan bekerja dengan kalian. Tapi perjalanan kita berakhir di sini. Jaga diri baik-baik. Sampai jumpa lagi. Di jalan panjang kehidupan. Akhirnya bebas. Nona Huang, apartemenmu sudah terjual. Pembayarannya sudah masuk ke rekeningmu. Silakan periksa. Sayap. Terima kasih. Hello? Yimei, hari ini ulang tahunku. Kamu tidak lupa? Kan aku sudah menunggu seharian untuk hadiah. Ulang tahunmu. Tak terlupakan. Hadiahmu sudah siap menanti. Bayar gani baju dulu. Nanti aku datang. Buat permohonan. Selamat ulang tahun. Tuan muda dan Nona Hi terpisah bertahun-tahun. Kukira hubungan mereka selesai. Tapi setelah sekian lama, dia tetap memilihnya. Pengabdiannya luar biasa. Benar sekali, temannya itu ngejar dia selama 10 tahun penuh. Tak pernah punya peluang membuktikan dia sungguh mencintai Nona Hi. Melihat mereka bersama membuatku iri. Maaf, Nona Huang, kami tak tahu Anda di sini. TAC APA. Urusan cintanya urusan dia. Siapa yang peduli? Aku hanya di sini. Untuk bawa hadiah untuk Shinyo. Zenyu. Yimei,
kamu datang. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo, kita potong kuenya. Di sini terlalu ramai. Aku akan jalan-jalan di taman. Oh Dan, temui aku di luar nanti. Ada hal penting yang perlu dibahas. Silakan saja. Katanya kamu sudah menyerah. Kenapa masih kejar Tingzir terus-menerus? Kamu dekati dia. Biar aku jelaskan. Di hatinya hanya ada aku. Semua usahamu cari perhatian takkan membuatnya melihat kamu takkan pernah menang. Nona He, kamu berhayal. Aku hanya datang untuk ulang tahun Sinyo. Segera pergi. Satu-satunya alasan nempel padanya selama bertahun-tahun karena Shinyo saudaranya. Menyedihkan, dia terkutuk punya saudari pengkhianat yang hianati keluarga. Memalukan. Apa Tingxiu tahu? Kamu menena. Tingxiu mencintaiku tanpa syarat. Apa masalahnya aku memarahi adiknya? Kerjanya cari-cari perempuan untuk dijodohkan ke kakaknya. Kau pikir semua orang sebejat dia? Memuakkan. Sepengetahuanku, dulu kau tinggalkan Tingxiu, hampir hancurkan hidupnya. Walau Sinyo adiknya, dia sangat menyayangi kakaknya. Tapi tak pernah sekalipun dia menjelekanmu di belakang. Sekarang kau merebutnya lagi. Ingin menikahi Tingxiu, tapi menghina Sinyo bagai ini? Siapa ular berbisa sebenarnya? Jangan pura-puri suci. APA. Tersinggung, sekarang merah, atau mungkin diam-diam kau ingin Sinyo melemparkanmu ke ranjang Tingxiu? Berani kau pukul aku. Lagi-lagi menghina, akan kutetak setiap ketemu. Pergi ke neraka. Mati kau di neraka. Yue, di mana kau? Kakak Yaimei, tolong jangan pukul aku. Aku minta maaf. Yue. Kakak kepalamu berdarah lagi. Dokter bilang jangan sampai kepalanya cedera lagi. Kakak Tingxiu, kepalaku sakit. Aku takut. CIA yang sekiri kau. Tingxiu, aku hanya bicara sedikit, tapi Nona Huang menghancurkan vas ke kepalaku. Huang Yaimei, sudah ku peringatkan. Yue segalanya bagiku. Berani kau sakiti dia? Kau cari mati. Aku tidak. Masih juga bohong? Aku lihat kau hantam kepalanya. Berhenti berakting. Kak, kapan kau lihat? Saat kita tadi datang, Yue belum terluka. Dia pura-pura. Lebih dulu serang Kak lalu hancurkan vas ke kepalanya sendiri saat kita masuk. Tingxiu, ini semua salahku. Aku berantakan. Aku bikin Kak Imei marah. Aku akan minta maaf. Yue, kau terlalu baik hati. Huang Yaimei, ingat kata-kataku. Jika Yue mengalami sedikit luka, kau akan menyesal. Kakak Huang Yaimei, karena seranganmu, Yue masa kesakitan teras. Minta maaf padanya sekarang. Tidak. Aku tak mau. Gu Tingxiu, kau perkia. Semua perkataannya tak perlu bukti. Percaya buta saja. Aku percaya Yue tanpa keraguan. Bukti tidak diperlukan. Mingger. Lepaskan aku. Sudah kubilang tidak. Gu Tingxiu, lepaskan. Gu Tings tak punya hati nurani. Beraninya kau memperlakukan Imei seperti ini? Minggir dari sini. Hari ini dia harus minta maaf ke Yue. Minta maaf untuk apa? Kesalahan Yimei apa? Kau bahkan tak berusaha mencari tahu kebenarannya. Sebaliknya kau yang minta maaf. Dia sudah bakar pergelangan Yue sebelumnya. Luka, sekarang dia pukul kepala Yue pakai vas. Baiklah, kalau tak mau minta maaf, dia bisa masuk penjara. Aku harus melihatnya. Jayakem. Kau keterlaluan. Dengar, ada saksi yang lihat semua kejadian tadi malam. Papa mama sudah tanya-tanya. Lebih baik kau pulang sekarang. Nanti kau akan tahu kebenarannya. Bukannya itu faktanya? Aku pulang sekarang. Tanya papa mama. Nanti, lihat bagaimana dia menjelaskan.
Imi, jangan khawatir. Aku sudah cari dokter terbaik di Shenzhen. Dia akan pastikan tak ada efek samping. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Kemarin aku datang karena ingin memberitahu sesuatu padamu. Ada apa? Aku, sebentar lagi, aku pulang ke Haicheng. Orang tuaku menjodohkan aku dengan seseorang. Mereka mau aku bertemu calon. Nanti, antarkan ke bandara. Imi, kau benar-benar pergi, tapi aku tak mau kau pergi. Ini semua salah aku yang menyebabkan seperti ini. Mana mungkin salahmu? Ini bukan salahmu. Ini bukan salah siapapun dari kita. Setelah kepergianku, jaga dirimu baik-baik. Jangan buatku khawatir. Baik. Sudah, berbaringlah. Kau masih sakit. Penerbangan ke Haicheng sudah mulai boarding. Silakan ke gerbang 3. Hei-raya. Ayah. Imi, kau akan kembali menemuiku? Tentu, jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir, aku akan cari kebenaran dan berikan keadilan. Kebenaran apa? Keadilan macam apa? Bagiku, itu sudah tak penting lagi. Guting Ziu. Semua rasa sakit, yang kau berikan, sudah kelupakan. Cinta sepihak, 10 tahun ini, seharusnya berakhir sejak dulu. Guting Ziu, selamat tinggal selamanya. Zenyu, selamat tinggal. Halo. Imei akan pergi dari Shenzhen. Yakin tak mau pamitan? Apa yang kau katakan? Ini pasti taktik pikiran Huang Imei yang lain. Takut aku akan membongkar. Tindakannya merusak kepala UAE. Dia pura-pura pergi. Gu Zhenyu, aku sedang sibuk sekarang. Tak ada waktu untuk drama. MU dengan Huang Imei. Jangan ganggu aku lagi. Guting Siu, kau akan menyesal. Marika Datong. Ayah, aku pulang. Sayang. Akhirnya kau kembali. Putriku sayang, kau benar-benar pulang. Oh, biar ibu lihat diri. Ibu kira ku berbohong. Pokoknya senang kau pulang. Yime, apa yang terjadi di antara kalian? Ibu, Aku menjalani operasi kecil belakangan ini, jadi aku tak ingat banyak. Operasi. Ada masalah apa dengan kesehatanmu? Kenapa perlu operasi? Cepat. Beri tahu ibu sekarang. Bu, ini bukan masalah besar. Sekarang aku sudah lebih mengerti. Dulu sering salah menilai orang. Tertarik ke orang yang salah. 10 tahun mengejarnya. Hilang ingatan justru berkah. Anggap saja ini awal baru untuk lepas dari masa lalu. Orang yang ada di depanmu sekarang adalah Huang Yimei yang baru. Bagus. Bagus sekali. Jangan biarkan dia berdiri di sini. Cepat, antar dia ke sofa. Hack, masak makanan favoritmu. Mia, I can care pekaning. Sangga? Terima kasih, Pak. Ayo pergi. Sepetin. Yime, apa rencanamu setelah pulang? Mau tinggal di Haicheng untuk selamanya? Sudah kirim lamaran. Besok pagi ada wawancara. Mulai sekarang, aku akan menetap di Haicheng untuk bersama ibu dan Pak. Hebat, kamu sudah janji sebelumnya, lewat telepon, untuk temui anak keluarga Fu. Dia pulang dari luar negeri. Ibu, aku akan menemui Tuan Fu. Tapi aku rasa, aku harus urus pekerjaanku dulu. Beri aku waktu. Anak, ayo, makan buah dulu. Makanlah buahnya. Aku rasa anak kita benar. Jangan buru-buru temui dia. Kepilangan Fu Jingshan bukan hanya untuk Yimei. Perusahaan keluarga Fu sedang ekspansi di sini. Dia kembali kali ini untuk mewarisi bisnisnya. Aduh, ini hancur. Mie ikan kuningku. Lihatlah dia. Itu benar. Cinta itu tak bisa dipaksa. Kamu ingin bersama siapa? Itu hakmu. Tapi, saudara teman baikmu, pasti tidak mungkin. Bertahun-tahun, kau terus memberikan segalanya. Dia tak pernah mempedulikan. Melihatmu menderita, ayah dan ibu sangat sedih. Ibu, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku tak akan ulangi kesalahan yang sama. Anak, mie ikan kuningnya sudah siap. Sesimpel, rasanya seperti masa kecil. Presiden Fu, karya kompetisi tahun ini yang mewakili perusahaan di kontes fashion internasional. Silakan dilihat.
Tak ada karya yang lebih baik. Calon desainer baru akan diwawancarai hari ini. Halo, Presiden Fu. Permisi, beri jalan. Dia itu Yimei. Permisi, Pak. Terima kasih. Maaf, saya hampir terlambat untuk wawancara. Sampai jumpa. Hai. Ada satu lagi. Kenapa buru-buru? Presiden Fu, coba lihat desain ini. Desain ini luar biasa, kan? Menuju wawancara. Halo, Dewan Pewawancara yang terhormat. Nama saya Huang Yimei, lulusan Haicheng International University. Jurusan Desain. Ini beberapa draft desain yang saya buat selama kuliah. Karya ini saya desain saat demikian presentasi saya. Sulit dapat taksi saat hujan. Masuk dulu. Hujan semakin deras. Bagaimana aku pulang? Aku antar kamu pulang. Oke. Terima kasih, Presiden. Kita sampai. Hujan juga sudah reda. Presiden Fu, terima kasih sudah mengantarku pulang. Tidak masalah, aku. Lagi pula sedang lewat sini. Kalau tidak ada hal lain, aku pulang dulu. Sampai besok. Tidak mengajak minum di atas? Oh, Aku hanya, maksudku, jangan-jangan ada pacar yang menunggu? Tidak nyaman? aku juga tidak punya pacar. Tapi malam ini sudah terlalu malam. Orang tua mungkin sudah tidur. Baguslah. Aku, maksudku, sebaiknya tidak ganggu. Auront tu amu malam ini? Aku akan mampir lain waktu. Baiklah. Selamat tinggal. Yimei. Kali ini, aku takkan lepaskan lagi. Presiden Fu. Aku akan mengantarmu kerja. Wanita yang bersama Presiden Fu. Siapa dia? Mereka terlihat sangat dekat. Apa dia pacar Presiden Fu? Tapi dia tak pernah berpacaran dengan siapapun. Abaikan saja pendapat orang. Tetap di sampingku.
Jangan takut apapun. Presiden Fu, ini tidak pantas. Yimei, aku mencintai. Aku akan pergi sekarang. Hey, Zenyu. Gimana kabar? Si desainer toh kerja di Minju Group. Menyenangkan? Lumayan baik. Semua berjalan lancar. Semuanya, Presiden Fu mentraktir makan. Di KTV lantai bawah. Langsung ke sana, setelah kerja. Wah, keren banget. Bosmu baik sekali. Langsung mentraktir setelah dia Taipan besar. Yimei, kamu harus coba. Aku belum siap untuk memulai hubungan baru. Saat ini, aku ingin fokus kerja. Jadi karyawan baik-baik. Kamu masih terpaku pada si brengsek saudaraku. Yimei, lupakan dia. Dia tak layak dapat pengabdian. Aku harus pergi. Zenyu, nanti kita ngobrol. Presiden Fu. Ayo pergi. Ajak kamu makan malam. Presiden Fu, kukira kita makan di KTV, kenapa di sini? Yimei, selamat datang kembali. Aku sudah menunggu. Hari ini lama sekali. Presiden Fu, apa artinya ini? Kamu ambil dulu. Tidak apa-apa, makan dulu yuk. Aigeku, untuk merayakan langkah beranimu ini, mari bersulang. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Aku kuat minum alkohol. Presiden Fu, katakan. Apakah semua orang menganggapku bahan lelucon? Tidak. Yimei, bukan itu maksudku. Aku sudah kehilangan ingatan. Aku lupa semuanya. Tapi tetap sakit. Yimei. Aku akui. Aku menggantungkan diri padanya selama 10 tahun. Selalu. Tapi ingatanku hilang. Aku sudah melepaskannya. Kenapa dia tak mau mendengarku dan menyalahkanku? Berdasarkan tuduhannya, dia mendorongku. Kenapa? Yimei. Jangan khawatir. Aku akan selalu di sini. Aku takut. Pak Direktur He, ini desain baju baru yang akan diluncurkan oleh grup kita. Mohon dicek kembali. Jika tidak ada masalah, akan saya ajukan. Berani sekali kau ajukan desain ini ke Presiden Gu? Ini versi yang sudah disetujui oleh Kakek Yimei. Akan saya laporkan ke Presiden Gu bahwa desain Huang Yimei gagal. Tim desain harus ulang. Tapi, Telaya, clear. Xiaomai, apa kata Pak Direktur He? desain kita ditolak. Kita disuruh desain ulang. Wanita licik itu baru naik jabatan. Setiap laporan kita selalu dimarahi. Bener banget, semua desain kita selalu ditolak. Nggak ada alasan yang jelas. Aku nggak tahan lagi. Aku juga mau keluar. Pengalamanku cukup untuk kerja di mana saja. Ngapain tahan marah-marahnya? Dia lebih banyak gaya daripada kemampuan. Aku keluar.
Lagi-lagi urusan desain ini buat apa? Kamu sudah melakukan apa? Ting Xiu. Aku cuma merasa, desain sebelumnya mereka tidak sempurna. Kusuruh mereka mendesain ulang, lalu mereka ancam mau keluar. Mengen Camp-Q. Pulang saja dulu, istirahat beberapa hari. Divisi desain akan kucari direktur baru untuk mengambil alih setelah istirahat dan kembali. Bekerja semula dengannya. Ting Xiu. Semua ini kulakukan untuk kualitas produk perusahaan. Sekarang kamu malah tidak percaya pada... Dulu saat Yimei masih ada, kita tidak pernah mengalami kekacauan begini. Penjualan produk desainnya juga cukup bagus. Kenapa membahas dia? Yue, maafkan aku, tadi aku terlalu kasar. Makan malam bareng malam ini. Karena kamu sudah minta maaf, sementara aku maafkan kali ini. Kamu sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau kita hiking besok? Hiking? Bang, cepat ke sini, ada pohon harapan di sini. Katanya sangat manjur. KI, kalau kita gantung benang merah di pohon, bisa dapat jodoh. Ting Xiu sedang memikirkan apa? Bagaimana kalau kita naik gunung? Apa istimewanya naik gunung? Lalu soal pohon harapan itu, kekanak-kanakan. Kita sudah susah payah sampai sini. Sayang kalau tidak memanjatkan harapan. Ini jangan hiraukan dia. Ayo kita membuat harapan. Ting Xiu, apa kau punya keinginan? Membosankan. Aku akan cek ke sana. Ting Xiu. Ayo pergi. Baik, naik gunung. Ting Xiu, katanya pohon harapan ini benar-benar manjur. Ayo kita berharap bersama. Ada APA, memikirkan apa lagi? Tidak ada. Apa yang menarik di sini? Ayo ke sana. Hei, tidak mungkin. Aku akan memanjatkan harapan. Aku berharap bisa selalu bersamamu selamanya. Mengapa aku selalu teringat akan tempat yang familiar saat melihat mereka? Ada apa denganmu? Sering melamun belakangan ini? Kamu tidak fokus saat kita bersama. Bukan apa-apa. Baiklah, baiklah, aku akan membuat permohonan. Konon pohon harapan benar-benar manjur. Ini. Hey. Kau tidak fokus seharian. Memikirkan Huang Yimei? Yue, kamu. Ting Xiu. Tentang kejadian tadi, aku terlalu impulsif. Jangan marah ya, aku mohon. Perusahaan akan ikut kompetisi desain tahun ini. Persiapanmu bagaimana? Aku. Hey, Ting Xiu, sketsa siapa? Ting Xiu. Desain draft siapa ini? Kak Ting Xiu. Ini desain baruku, untuk koleksi musim semi panas. Tima, Maker, terinspirasi dari Huang Yimei. Ini waktu kerja. Jangan ke sini kalau tidak ada urusan penting. Mengerti, Kak Ting Xiu? Ini milik Huang Yimei. Apakah desain draft ini sudah diproduksi? Belum. Ting Xiu, mari gunakan desain ini untuk kompetisi tahun ini. Bagaimana menurutmu? Huang Yimei sudah mengundurkan diri. Meski draft ini miliknya, ini tetap produk perusahaan.
Kamu sangat baik padaku, Ting Xiu. Terima kasih. Yimei, aku mempercayakan kompetisi desain nasional pada tidak masalah, kan? Presiden Fu, saya baru bergabung di perusahaan. Sebaiknya serahkan ke senior yang lebih berpengalaman. Keputusan ini diambil setelah diskusi tim. Diakui semua orang. Baiklah, aku akan berdedikasi, memberikan usaha terbaik, dan tak akan mengecewakan. Bagus. Aku percaya pada Yimei, desainmu sangat brilian, apalagi koleksi Springleitbloom ini. Pasti, medali emas kompetisi ini akan jadi milikmu. Kompetisi desain ini banyak pesaing top. Aku mungkin tidak masuk. Siapa yang tahu? Masa sih? Kamu terlalu rendah hati. Kalau kamu tidak menang, berarti tidak ada desainer bagus di sini. Yimei, aku duluan. Lanjutkan pekerjaanmu. lihat, semua memujimu. Huang Yaimei, tak kira kau ikut kontes desain. Ini pacar barumu. Yang baru? Urusanmu apa? Memang bukan urusanku. TAPI, jenggen-jenggen kau masih tergila-gila pada Ting Xiu? Kamu mengada-ada. Lama tak melihatnya, atau hari ini dia sengaja berdandan, dia terlihat lebih minawan hari ini. Huang Yaimei, rupanya kau ikut kontes. Hanya demi menarik perhatian Ting Xiu. Dengan gaya ini, pakai penampilan ini. Tapi Huang Yaimei, kau menyedihkan. Kira berdandan begini bisa dapatkan Ting Xiu? Nona. Yimei sudah punya aku sebagai pacarnya. Bukankah kau sedang menghayal? Yimei, Xiaoqing. Presiden Gu, Direktur He. Apakah kamu juga di sini untuk kompetisi desain? Lama tidak bertemu. Dan ini? Ini adalah dari Pearl Group kami, Ketua Fu Jingshen. Presiden Fu. Halo, Presiden Fu. Halo. Ting Xiu, hasil kompetisi akan segera diumumkan. Ayo pergi. Yimei, mafsul tadi. Mereka bertingkah sangat sombong, jadi aku berpura-pura menjadi pacar. Aku mengerti. Terima kasih sudah mendukungku. Ting Xiu, apakah kamu pikir Presiden Fu benar-benar pacar Huang Yaimei, pakar? Apa urusannya denganku? Yimei. Kamu tidak tahu, sejak He Yue bergabung dengan perusahaan kita, dia menggunakan dukungan Direktur Gu untuk meminta semua orang. Benar-benar tak tertahankan, baik Xiao Mei dan aku telah diganggu olehnya. Jadi, apakah kamu tertarik untuk pindah perusahaan? Presiden Fu, senang bertemu Anda. Ini portofolio saya. Mange son camp. Kami menanti keikutsertaan Anda di perusahaan. Hadirin yang terhormat, silakan mengambil tempat duduk. Pertama-tama, selamat datang di kompetisi desain nasional tahun ini. Kompetisi ini akan menerapkan prinsip keadilan, kemandirian dan transparansi. Gugup? Sedikit. Proyek desain ini membuatku sering begadang. Aku percaya padamu. Terima kasih. Sekarang, kami akan umumkan hasil resmi kompetisi ini. Perhatian semua. Telah terjadi kasus plagiarisme. Plagiat, siapa yang berani? Berani menjiplak di acara ini, pelakunya akan di blacklist seluruh industri. Jika desainer die-cap plagiat, reputasinya akan hancur selamanya. Perbuatan tak etis harus diungkap. Bongkar si penjiplak. Mohon tetap tenang. Panitia menangani masalah ini dengan sangat serius. Selanjutnya, kami akan tampilkan kedua karya di layar utama untuk dinilai. Sekra Adil. Silakan lihat ke sini.
karya ini. Dua karya ini. Adela karya. Hiwei dari grup Gu dan grup Peril. Milik Huang Yimei. Yimei, apa kamu menunjukkan draft ini ke orang lain? Saya, Huang Yimei. Kau mencuri desainku. Saya punya draft as desainnya. Tenang saja. Para juri akan menyelidiki tuntas. Hadirin, setelah diverifikasi, draft Hiwei diajukan lebih awal dari NN Huang Yimei. Bagaimana mungkin? Saya ingat sekarang. Draft itu tertinggal di grup Gu saat saya mengundurkan diri. Apa kau pikir kami akan percaya ini? Berhenti menyangkal. Yang jelas kau lakukan. Mana buktinya? Ada bukti? Benar. Kira kami bodoh? Tunjukkan buktinya. Gu Tingziu, kau berikan draftku. Ku Hiwei, bukan? Gu Tingziu, apa kau yang mencuri desain konsepku, lalu memberikannya ke Hiwei? Benar kau yang lakukan? Kak Tingziu, kakak pasti mau membantuku kan? Saya bisa membuktikan. Desain konsep itu sebenarnya milik Hiwei. Beraninya kau menjebakku. Penjiplak licik. Pergi kau. Huang Yimei, dengan dukungan Tingxiu, kau takkan bisa mengalahkanku. Mungkin para juri ini buta seperti kelelawar. Ada perbedaan jelas antara dua karya ini. Lagipula. Konsep Yimei sudah ada sebelum versi perusahaan. APA, bukan yang asli. Lalu mana naskah aslinya? Director Fu, saya sudah tidak punya naskah aslinya lagi. Huang Yimei, tak mau mengakui plagiatmu? Ini kompetisi desain nasional yang disiarkan televisi. Seluruh negeri sedang menonton. Jika ingin tetap berkarya di industri desain, akuilah plagiatmu sekarang untuk dapat belas kasihan dewan juri. Aku bukan penjiplak, kau lah pengkirania. Gu Tingziu, apa kau benar-benar mau membantu Hiwei? Huang Yimei, berhenti memfitnahku di sini sebagai direktur desain Gu Group. Jika kau memang mampu, buktikan punya draft desain lebih tua dari Yue. Tunjukkan draft sebelumnya untuk hapus tuduhan plagiat. Kau tahu betul, itu draft orisinal yang tertinggal di Gu Group. Tidak ada versi yang lebih awal. Kalau begitu, sebaiknya kau segera Aku jamin, Gu Group takkan ambil tindakan hukum padamu. Tingziu, kita tak bisa biarkan dia lolos. Huang Yimei menjiplak. Dia harus bertanggung jawab. Aku tidak menjiplak. Cukup omong kosong. Panitia sudah memverifikasi draftku yang asli. Kau. Jangan khawatir. Itakada Yang perlu ditakutkan. Mungkin saja kau bahkan tidak tahu draft mana yang lebih dulu. Presiden Fu, apa maksudmu? Aku bisa tunjukkan draft orisinalmu. Jika kau bisa tunjukkan, ini pasti lelucon. Jika tidak bisa tunjukkan draft original Huang Yimei, suruh dia berletak minta maaf dan bersumpah tinggalkan desain selamanya. Baik. Jika aku tunjukkan draft aslinya, maka aku harus sujud minta maaf ke Yimei. dan merangkak keluar dari sini. Setuju. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini jelas plagiat. Apakah ini plagiat atau bukan? Begitu Dewan Juri umumkan keputusan. Kebenaran akan terangkap untuk semua. Tian Fu, bagaimana naskah ini bisa ada padamu? Naskah ini tertinggal di lobi Pearl Group. Saat kunjungan pertama, kami ambil untukmu. Jadi kalian yang mengambilnya, makanya aku tidak bisa menemukannya. Ini memang naskah original, dibuat bahkan sebelum versi yang aku tunjukkan ke Gu Tingxiu. Aku tidak percaya dia bisa membuat versi yang lebih awal dari ini. Benarkan, Tingxiu? Sejak awal, Huang Yimei tak pernah mengakuiku. Tingxiu, Tingxiu ada APA? Tidak ada. Tunggu saja keputusan akhir. Hadirin sekalian, setelah pemeriksaan menyeluruh oleh komite, naskah Ibu Huang Yimei telah dikonfirmasi sebagai yang original. Dengan ini saya nyatakan, pemenang kompetisi desain nasional ini adalah Ibu Huang Yimei. Ini tidak mungkin. Tingxiu, jelaskan ini. Bagaimana aku tahu? Bagaimana?
NNHI, hasilnya sudah final. Saatnya tepati janji. Kurang ajar, Kau yang menyeplak. tapi malah menuduh Nona Huang. Berlutut dan minta maaf ke Nona Huang. Akui kesalahan. Berlutut. Sekarang juga. Tingxiu, aku harus bagaimana? Huang Yaimei, kau yang mengatur semua ini. Kau sengaja menjebakku. Hiwei, kau mengklaim karyaku sebagai milikmu, lalu menuduhku menjiplak. Kau pertaruhkan masa depan dan reputasimu sendiri. Sekarang kau kalah. Karma itu nyata. Dia yang sekarang sudah berbeda dari dulu. Tingxiu, Huang Yimei biang keladinya. Dia yang merencanakan semuanya. Kita harus jaga martabat keluargaku. Aku takkan berlutut minta maaf padanya. Satko sakiti Yimei. Takkan kau duga ada konsekuensinya? Huang Yaimei, kau tinggalkan perusahaan Gu, lalu beralih ke pria lain. Naskah itu kuserahkan pada Yue. Tantang aku kalau jauhkan Yue dari ini. Bahkan sekarang, kau masih melindunginya? Aku lindungi pacarku. Ada masalah dengan itu? Taruhan tetaplah taruhan. Segera berlutut dan minta maaf pada Nona Huang. Kalau begitu pergi dari sini. Kelliwer. Kau mencuri karya orang, lalu menjebak penciptanya. Orang seperti pantas dikurung di penjara. Penjara. Diam kau. Tingxiu, aku tak bisa masuk penjara. Aku tak sanggup menghadapi hukuman. Huang Yaimei, aku tahu kau menarget Yue karena aku mencintainya, bukanmu. Tapi, Yimei, jangan putus semua hubungan. Biarkan sedikit harga diri tersisa. Nonai, sebaiknya kau minta maaf dengan benar. Dan kau, satu kata lagi. Kuakan Kuzuru Tongkap juga. Kira diri siapa kau? Pengawal. Bawa mereka pergi. Huang Yaimei, haruskah kau benar-benar melakukan sampai segini? Gu Tingxiu, perasaanku padamu dulu adalah kesalahanku. Tapi meninggalkanku di pinggiran dan skenario plagiat inilah karma yang kudapat. Mulai hari ini, kita sudah putus total. Tak ada lagi harang. Ayo pergi. Baik, Huang Yaimei. Akhirnya kau bertindak bijak. Presiden Fu, Universitas Aceh akan mengadakan acara alumni. Ini kesempatan emas untuk kita memasuki pasar daratan Tiongkok dan mengembangkan perusahaan. Baik. Siapkan kontrak-kontraknya, dan sebarkan informasi ini lebih dulu. Cari mitra terbaik. Selain itu, Yimei adalah mahasiswa doktoral di Aceh. Kirim undangan untuknya juga. Siap. Aku ingin memberikan kejutan untuk Yimei di acara alumni nanti. Yimei. Sudah selesai kerja. Presiden Fu. Aku traktir makan malam. Hey, Laporan menyebutkan grup Gu terlibat. Skandal plagiarisme besar. Harga sahamnya anjlok. Perusahaan sedang krisis. Ini semua ulah Huang Yimei. Dia sengaja menyerang kita. Mengira dia kebal hukum karena dekat dengan Fu Jingshen. Sunggetak tahu terima kasih. Tingxiu, kamu harus... Hentikan mobil. Tingxiu, kita di pinggiran kota. Kenapa kita berhenti? Killier. Tingxiu, ini tempat sepi. Jangan tinggalkan aku di sini. Tingxiu, jangan pergi. Tingxiu. 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 Yue, kamu pulang jalan kaki sendiri dari pinggiran kota? Gu Tingxiu tega banget. Kaki aku sakit banget. Antar aku pulang ya. Si Gu Tingxiu itu, aku gak bakal biarin dia seenaknya. Tetap semangat, sayang. Sakitnya bukan main.
Apa sih istimewanya Gu Tingxiu? Kenapa kamu sampai mati-matian? Yvonne. Kalau kamu sama aku gak akan pernah ngabaikan kamu begini. Aku akan memperlakukanmu baik. Bisa janji beneran, basa-basi doang? Cuma Gu Tingxiu yang bisa kasih semua yang aku mau. Aku gak akan nyerah. Aku akan menikah ke keluarga Gu, naik status sosial. Pasti Tingxiu kirim pesan. Akara Alumni Universitas High City. GH Group sedang mencari mitra di acara ini. Simon, aku ada ide cemerlang. Kali ini, aku akan benar-benar memenangkan. Kak Tingxiu. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Selamat ulang tahun. Kak Tingxiu. Ini desain musim semi panas baruku. Temanya adalah blossom. Inspirasiku berasal dari Kak Tingxiu. Apa ada keinginan tertentu? Yimei sudah punya aku sebagai pacarnya. Apa kau tak merasa keterlaluan? Saat kau menyakiti Yimei dulu, pernahkah kau pertimbangkan akibatnya? Huang Yaimei. Apa kau benar-benar meninggalkanku? Tingxiu. Tingxiu. Ini undangan asosiasi alumni Universitas Haicheng yang kudapat. Ku berjuang keras untuk mendapatkannya. Orang penting dari grup GH Australia akan membawa kontrak besar untuk mencari mitra bisnis. Jika kita dapatkan kerja sama ini, perusahaan akan naik ke level baru. Tingxiu, aku salah tentang kompetisi itu. Tapi meninggalkanku sendirian di jalan tol, memaksaku jalan 10 km pulang, kakiku sampai melepuh. Tolong jangan marah lagi padaku. Huang Yaimei. Inilah sebabnya kau tak bisa saingi Yue. Dia tahu cara menunjukkan kelemahan. Ayo kita hadiri acara alumni bersama-sama kali ini. Kita pasti bisa dapatkan kontrak menguntungkan dari grup GH. Hai. Bukankah ini wajah tercantik kampus Haicheng, Wang Yimei? Benar itu dia. Tak kusangka bisa melihatnya di lingkungan ini. Melihat langsung baru percaya. Cantiknya sesuai rumor yang beredar. Tapi Nona Huang bukan cuma cantik, kisah cintanya jadi legenda di kampus. Cara dia mengejar idola kampus Gu Tingxiu kini menjadi cerita rakyat kampus. Nona Wang, apa kau sedang pacaran dengan tuan muda Gu? Kau mengejarnya selama 10 tahun. Maaf, aku baru saja menjalani operasi otak. Ingatanku sekarang banyak yang hilang. Itu tidak mungkin. Kau dulu tergila-gila pada TN Gu. Kenapa tidak tetap berhubungan? Apa kalian putus? Jujur saja, apa kalian jadian setelah lulus? Bagaimana perlakuannya padamu? Hami, Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Karena Tingxiu tak pernah sekalipun membalas perasaannya selama bertahun-tahun ini. Berhenti di situ, si cantik kampus Huang. Mau kemana ini? Jangan bilang kamu tahu. Tingxiu datang ke acara lalu kamu ikut ke sini? Aku sedang menunggu seseorang, tapi bukan Gu Tingxiu. Kamu sudah jadi teman Tingxiu selama 10 tahun. Sekarang bilang tidak mengejar. Lalu untuk siapa kamu di sini? Di mana pacarmu itu? Kenapa dia tidak datang? Dia. Presiden Fu, kontrak terakhir. Butuh tanda tangan langsung Anda. Setelah ditanda tangani, kita akan ke acara alumni. Mengerti. Cepat selesaikan. Jangan berbelit-belit. Di mana pacar palsumu itu? Huang Yimei ngotot bilang, dia sudah lupakan Tingxiu, tapi main drama belakang layar, sampai menyewa orang untuk jadi pacar palsu. Semua demi jaga gengsi menyedihkannya. Huang Yimei, kamu menguntit kami. Hiwei, saya jelaskan sekali lagi. Saya kesini menemui si Zireng, bukan menguntitmu. Kamu benar-benar mengada-ada. Kalau suka sama Tingxiu, ngomong saja. Aku nggak mau serendah itu. Soalnya Tingxiu dari dulu cuma sayang aku. Ayakan, Tingxiu? Huang Yaimei, berhenti mempermalukan diri. Pergi sebelum ramai. Cepat pergi sekarang. Aku nggak mau lihat orang bergosip di belakang kita. Gu Tingxiu. Aneh juga ucapanmu. Apa melenyapkan kamu? Aku ini apa bagimu? Ada apa sih Huang Yimei? Kenapa dia perlakukan si tampan kampus Gu begini? Jangan-jangan dia udah nggak suka lagi?
Huang Yaimei, semua yang berhubungan denganmu, aku nggak mau dengar, lihat, atau akui keberadaanmu yang tak berguna. Masih nggak ngerti? Kehadiranku di acara alumni nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau nggak mau lihat aku, Kamu yang pergi. Huang Yaimei, kami kesini untuk nego dengan CEO GH Group. Nggak semua kayak kamu, nggak bisa lepas dari Tingxiu Terrace. Sadarlah Mbak, perasaanku ke Gu Tingxiu sudah mati sejak lama. Bagaimana acara alumni berjalan? Sudahkah Yimei tiba di lokasi? Sudah. Mayoritas tamu sudah hadir. Nyonya Huang juga ada di sana. Mereka menunggu Tuan. Aku segera menyusul. Tolong kirim hadiah Yimei ke lokasi, sekarang juga. Siap, Tuan Fu. Kau bilang tak punya perasaan, tapi tindakanmu membuktikan sebaliknya. Apa kau siap hari berkhayal bisa bersama Tingxiu? Kujelaskan sekali lagi. Tingxiu Buddha, wanita yang mendukung karirnya, bukan orang seperti yang tak bisa memberi kontribusi apapun. Kau sudah keterlaluan, Yui. Apa ada yang salah dari ucapanku? Selama 10 tahun di sisi Tingxiu, apa yang sudah kau lakukan untuknya? Oh iya, kau bisa merajut syal, melipat burung kertas, dan masak ikan tim. Apa dulu aku memang sebodoh itu? Mengejar pria selama 10 tahun? Tingxiu, kontraknya sudah siap, tinggal perlu tanda tangan CEO GH Group. Dengan kemampuan kita, dia pasti setuju. Yue, kau memang tanggon kenanku. Huang Yaimei, kau ingin cinta Tingxiu. Baiklah, kuucapkan kalian berdua kebahagiaan seumur hidup bersama. Semua keinginanmu terkabul. Aku pergi dulu. Baik, aku akan menunggumu. Pak. Tunggu, aku segera datang. Oke, aku di sini saja. Siapa sangka kau ternyata punya pacar? Kembalikan itu. Nona Huang mengaku setia. Ngejar tuan muda Gu selama 10 tahun. Ternyata diam-diam. Kau jago main genit? Tak disangka-sangka. Sering kesepian, ya? Kau berani-beraninya menghasut. Kau pukul aku, jaga sikapmu. Kau bagai jurang tak berdasar. Penuh kepura-puraan. Hari ini kubongkar kebusukanmu, mengungkap topengmu, biar tuan muda Gu lihat sifat aslimu yang sebenarnya. Jangan mendekat. Wah, jagoan kecil ya? Tapi aku suka itu. Ayo, pukul di sini lagi. Huang Yaimei, kau benar-benar manis. Di luar purasisha, tahan naksir Tuan Muda Gu. Tapi diam-diam, kau selingkuh dengan pria lain. Penyelingkuh sepertimu, pantas dilempar ke sungai. He Yuan, berhenti berbohong. Tingxiu, sekarang kau baru sadar. Sifat asli Huang Yaimei, 10 tahun terbuang untuk sia-sia belaka. Jangan nilai dari tampang. Siapa sangka Huang Yimi begini? Betul, untung Tuan Muda Gu menolaknya. Bisa kacau nantinya. Huang Yaimei, aku tak menyangka kau wanita seperti ini. Jelaskan. Gu Tingxiu, kau ngapain? Lepaskan aku. Bicara. Siapa pria itu? Apa hubunganmu dengannya? Gu Tingxiu, kau hila? Urusanku dengan siapa? Bukan urusanmu. Kau. Sudah. Ada keributan apa ini? Siapa kamu? Saya dari GH Group, asisten eksekutif CEO. Asisten eksekutif CEO, ya? Apakah CEO GH Group akan datang ke sini? Kontrak dari korporasi Gu sudah ditandatangani CEO? Ini bunga dari CEO kami. Den anggur merah. Untuk seluruh alumni Universitas Haida, nikmati reuni ini. Den Bersenang Senangla. Pasti ini bunga dari CEO untukku. Kontrak yang kami ajukan pasti sudah ditandatangani. Jadi, bunga ini artinya kerjasama sukses. Yue, kamu sangat kompeten. Yue, kamu benar-benar luar biasa. Tanpa ketemu CEO GH Group sekalipun, kontraknya berhasil ditandatangani. Benar sekali. Itu pesanan melebihi kuota juga. Korporasi Gu, tandat anggan kontrak berjalan langka. Tuan Muda Gu. Kamu dapat mitra hebat. Tapi, kenapa mawar kuning dari CEO? Ada makna tersembunyi? Bunga mawar kuning. Bro, Nyonya Huang Yimei suka mawar kuning. Hari ini ulang tahunnya. Cepat ucapkan selamat ulang tahun. Dia suka apa? Apa hubungannya denganku? CEO Group HG takkan pernah kirim bunga untuknya.
Ingatkan kamu, aku datang tulus ingin bekerja dengan grup GH. Proposal kontraku. Ini seperti rezeki nomplok. CEO mengirimiku bunga, meski sederhana, yang penting niatnya. Oh iya. Dan anggur ini. Yue. Ini anggur Lafite Vintage. Bernilai Yutan. Anggur semahal ini. CEO ini terlalu murah hati. Yue, kamu luar biasa. Langsung mengenali kebutuhan grup GH dan bertindak tepat. Benar-benar jenius bisnis. Perusahaanku, denganmu bergabung, kita akan meraih prestasi. Ini Fu Jingshan. Huang Yaimei, aku masih ingat caramu mempermalukanku di kompetisi desain waktu itu. Yue, apa maksudmu itu? Waktu itu, kau mengandalkan dukungan CEO perusahaan Fu dan mempermalukanku di depan umum, di hadapan semua orang. Fu Jingshan bahkan memaksaku untuk berlutut dan minta maaf. Apa Wang Yimei jahat itu? Dia tidak terlihat seperti itu. Mungkin ada kesalahpahaman? Kalian tidak tahu, tapi di kompetisi desain itu, perusahaanku dituduh plagiat. Tapi, semua ditutup-tutupi. Hari ini, akan kubuat kau membayar atas semua penghinaan yang kuterima. Apa sebenarnya yang terjadi di kompetisi desain itu? Kau tahu kebenarannya. Bahkan tidak kutuntut tanggung jawab atas plagiatmu saat itu. Itu bohong. Huang Yaimei, kaulah yang memakai cara licik untuk menjebakku. Gelar juara kompetisi desain seharusnya milikku. Aku tak ingin mengungkit masa lalu. Sudah kukatakan soal plagiat. Anggap saja ini balasan karma atas 10 tahun hayalan. Aku tak mau berurusan lagi dengan atau kalian semua selamanya. Kembalikan ponselku. Aku pergi sekarang. Kesempatanmu pergi sudah lewat. Sekarang mau kabur? Terlambat. Maksudmu apa? Fu Jingshan, kau buat aku berlutut minta maaf. Sekarang giliranmu bersujud. Lalu merengkak keluar dari sini dengan tangan dan lutut. Langkahi dulu mayatku. Sekarang aku bekerja sama dengan GH Group. Kalau berani ganggu aku lagi, akan kuhapus kalian dari Hai Cheng. Sayang, beraninya kau pukul aku? Yue, aku tak akan tolerir ini lagi. Aku tak biarkan kau hina aku lagi. Kalau kau cari masalah lagi, jangan salahkan aku nanti. Huang Yaimei. Jadi selama ini kau main gelap dengan Fu Jingshan? Oh iya. Bunga mawar dan anggur yang kuminta. Sudah dikirim ke lokasi? Sudah kusuruh orang mengantarnya. Sebentar lagi sampai di lokasi. Tuan sebentar lagi bisa temui Nona Huang. Aku ingin tahu apakah Yimei sudah tak sabar. Telepon dia. Tingziu, Huang Yimei mukul aku. Sakit sekali. Huang Yaimei, kau keterlaluan. Dulu kau pakai Vasbangga. Sampai dia terluka. Sekarang berani mukul dia lagi? Gu Tingziu, matamu ada masalah ya? Dia yang terus-terusan mencari gara-gara. Aku tak boleh membalas? Bagaimanapun juga, aku tak akan izinkan kau menyakiti dia sedikit pun. Kalau mau, bersujud dan minta maaf padaku. Kalau bisa menghormat, mungkin aku akan memberikan. Kalau tidak, kepalamu akan terlepas. Beraninya kau. Sayang, masih sok kuat padahal mau mati? Tahan dia. Akan kita lihat seberapa kuat lututnya. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Tadi berani mukul aku? Sekarang giliranku. Oh. Pacar kamu menelepon nih. Kayaknya, dia masih peduli padamu. Berry tahu, harus kuangkat atau tidak? Berikan teleponnya. Ajari si manis ini pelajaran. Halo? Nona Huang dalam masalah? Bagaimana Yimei? Halo? Tenang, Presiden Fu, aku segera ke sana. Cepat, cepat. Aku sekarang, rekan Asia GH Group. Jauh di atas status Fu Jingshan. Meski Fu Jingshan datang, apa bisa dia lakukan? Pukul dia sampai babak belur. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu tidak apa-apa? Siapa yang melakukan ini? Lihat siapa yang datang. Hanya selir Huang Yimei, Presiden Fu dari grup Mingzhu. Kau selalu menindas Yimei. Tingziu, dia memukulku. Beraninya kau pukul Yue. Kau cari mati. Bukan hanya dia, ku juga. Terus-terusan menindas Yimei. Aku sudah lama ingin menghajar. Kau berani pukul Tingxiu? Apa kau sadar?
siapa kami sekarang? Kontrak GH Group sudah ditandatangani dengan perusahaanku. Kalau kau terus memaksa, ku buat perusahaanmu bangkrut. GH Group. Kapan aku setuju untuk menyerahkan? Apa maksudmu? Kau ini siapa sebenarnya? Akulah yang selama ini selalu kau cari kontaknya. CEO GH Group. Apa kau tak tahu nama CEO-nya juga? Seberapatidak Taukako? Presiden Fu, apa yang kau bicarakan? Yime. Selain sebagai CEO Mingzhu Group, aku juga CEO GH. Selain itu, akulah teman online MU. Kau bilang bahwa kau adalah teman yang kuajak chat selama 5 tahun, Tianqi. Benar. Bagaimana mungkin? Kau mengaku CEO GH Group? Apa kau pikirkan bodoh semua di sini? Kau penipu. Kontrak kolaborasi GH Group Caban, Asia Pacifique. ada di sini. Menuduhku palsu? Mana mungkin kau, CEO GH Group? Tingxiu. Ini kontrak resmi. Dragon Rise Bermeterai. Presiden Fu. Pertimbangkan kerjasama. Gu Corporation Competent. Kekuatan kami terkenal. Keputusan ASI. Di Tongan Yime. Aku. Tapi TNF Yaimei. GH Group dibentuk khusus untukmu. Kola CEO baru. GH Group Ini adalah surat penunjukan presiden baru dari GH Group. Mulai sekarang, kamu resmi menjadi presiden baru GH Group. Bagaimana mungkin ini? Apa mungkin dia jadi Presiden GH Group? Dasar APA Hak Huang Yimei? Kemampuan terbukti, segudang penghargaan dari kompetisi desain, dan perannya sebagai pendiri GH Group. Huang Yimei, tak kizangka. Kau diam-diam berhubungan dengan pria ini selama 5 tahun. Tingxiu. Dia sekarang Presiden Dragon Rise. Jangan sampai kita bermusuhan. Huang Yimei, perhatikan bicaramu. Gu Tingxiu. Aku dan Jing Shen kenal sejak 5 tahun lalu, tapi hanya rekan kerja online. Tak ada hubungan lain selain profesional. Lagipula, ini bukan urusanmu. Bukan urusanku. Director Fu. So, kontrak ini bisakah perusahaanku? Sekarang Yimei presidennya. Semua Keputusan Kerjasama. Harus disetujui dia. Yimei. Mengingat dulu, kalian satu kampus dengan Tingxiu, setujui kontrak ini. Keputusan kontrak harus dibahas direksi. Akan kami adakan rapat dengan jajaran eksekutif. Jing Shen, ayo pergi. Huang Yimei, jangan berani pergi. Yime. Kukumpulkan bunga-bunga ini khusus untukmu. Mawar kuning segar, kesukaanmu. Terima kasih, Presiden Fu. Dan ini Adiala. dariku untukmu. Aku tidak bisa menerima ini. Surat pengangkatan Presiden GH Group. Ini sesuatu yang terlalu besar. Kita harus mengadakan rapat direksi untuk membahasnya. Ini keputusan Dewan. Kau sebagai presiden GH Group, sudah seharusnya jadi milikmu. Apa maksudmu? GH Group. Dinamedari. Nama kita berdua. Selain itu, banyak desain di grup ini adalah hasil karyamu. Aku. Ini desain baruku. Bukankah sangat indah? Memadukan unsur pengantin. Ini akan jadi satu-satunya. Akan segera kulerbitkan. Yime. Setiap desain yang kau buat Di GH Group. telah diproduksi. Dan. Semua laris terjual. Di seluruh dunia. Kau ubah semua karyaku menjadi produk nyata. Yime. Maukah jadi pacarku? Katakan iya. Katakan iya. Aku mau. Tingxiu sekarang mengabaikanku. Aku harus merebut kembali hati Tingxiu.
Tingxiu, jangan salahkan aku. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, Huang Yaimei. Kamu yang lebih dulu memulai. Kali ini, ku hancurkan reputasimu. Tingxiu, cepat kemari. Mobilmu dicoret orang. Lihat. Aku juga kena semprot cat. Yue. Tingxiu. Aku. Yue. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Wajahnya tidak kulihat jelas. Tapi mereka bilang, ini perintah Huang Yaimei. Dia membencimu karena tak mencintainya. Dan sakit hati melihat cintamu padaku. Karena itu dia melakukan ini. Huang Yaimei. Kak Tingxiu. Lihat cat di badanku ini pasti sulit dibersihkan. Yue, kamu sudah melalui banyak hal. Aku antar ke rumah sakit. Bawa aku ke tempatmu untuk membersihkan diri. Baiklah, ayo pergi. Tingxiu, lihat itu. Siapa yang berani? Tak Kizanka. Kita menyinggung Huang Yaimei di reuni alumni. Dia sampai segitunya. Ini ulah Huang Yaimei. Siapa lagi kalau bukan dia? Atau mungkin pacarnya. Mereka dekat. Dia pasti membalas dendam. Huang Yaimei, kau akan membayarnya. Tuan Gu, ada masalah APA? Ani. Tuan Gu, kami mohon maaf. Kami akan periksa CCTV dan cari pelakunya. Sudah. Jangan cuma periksa. Kimanan di sini paya. Masalah muncul. Cuma bisa lihat kamera. Tidak berguna. Pergi dari sini. Segera, Tuan. Tingxiu, Meisukla. Baik. Kak Tingxiu. Kali ini jangan biarkan Huang Yaimei kabar lagi. Kalau tidak kau, hukum dia kali ini. Entah apa lagi yang akan dia lakukan. Yue, pergi mandi dulu. Aku akan telepon Huang Yaimei sekarang. Aku mandi dulu ya. Baik, silakan. Huang Yaimei, lawan aku, kau belum cukup jago. Huang Yaimei, aku peringatkan kau. Kalau kau berani, sakiti Yue lagi, aku sampai kau akan masuk penjara. Siapa kau pikir dirimu? Meski di acara alumni, Yue melakukan hal-hal yang melewati batas. Itu tak bisa membenarkan menyiram cat ke dia. Kau gores mobilku dan taruh ayam mati di depan rumah. Kenapa aku tak sadar kau bisa menjadi wanita kejam seperti ini? Kau Gu Tingxiu? Jangan teriak, kau sudah gila. Dengar baik-baik. Kalau kau berani ganggu Yue lagi, aku habisi kau. Kapan aku sakiti Yue? Kau gila. Ada apa, Yaimei? Apa itu mantan pacar cinta pertama Justin Gu masih menghubungimu lagi? Sudah. Dia bukan cinta pertamaku lagi. Aku sudah lama melupakannya. Yang terlupakan tak berarti. Justin Gu itu berlaku seperti anjing gila, menggonggong ke semua orang. Aku sudah memblokirnya. Baiklah, ayo kita cari makanan tengah malam. Makasih, bos. Kak Tingxiu, aku sudah mandi. Tingxiu, malam ini, biar aku temani kamu. Yvonne, aku. Kak Tingxiu, aku sangat mencintaimu malam ini. Yue, turun dulu. Tingxiu, aku tahu aku masih berarti bagi bersamaku malam ini. Tingxiu, aku sangat menyukai. Yue, hentikan ini. Tingxiu, apakah tak mencintaiku lagi?
Tidak. Bukan begitu. Artinya di hatimu, kau masih memikirkan Huang Yimei. Yue, apa yang kau katakan? Tidak. Kau masih. Tingxiu. Jika kau benar mencintaku, cium aku sekarang. Hei, lepaskan. Tingxiu. Apa yang salah denganmu? Tingxiu. Apa kau tak mencintaiku? Pergi dulu. Biarkan aku tenang. Tingxiu. Kiliar. Gu Tingxiu. Aku akan memilikimu bagaimanapun. Gu Tingxiu. Kamu pasti tersentuh dengan ini. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Bagaimana kamu masuk? Kak Tingxiu. Aku pakai kunci cadangan yang ada di bawah keset untuk masuk ke dalam. Aku masak makan malam untukmu. Kamu bekerja seharian, pasti lelah sekali. Cicipi masakanku. Kak Tingxiu, aku membuat masakan favoritmu. Coba masakanku. Tingxiu. Untuk ulang tahun ke-10 kita. Pertemuan pertama. 10 tahun lalu. Aku jatuh cinta padanya, tanpa bisa menolak, sejak pandangan pertama. Sepanjang dekade. Kak Tingxiu. Ini babi kecap. Enak sekali. Coba sekarang. Yue. Aku tak butuh melakukan ini. Kak Tingxiu. Minum anggur ini. Lupakan saja masa lalu yang tidak menyenangkan. Bisakah kita mulai lagi? Mungkinkah memulai yang baru? Apa yang terjadi? Kenapa aku pusing setelah satu gelas? Kak Tingxiu. Kak Tingxiu. Aku sangat mencintaimu. Yue. Kau berani membiasku? Kak Tingxiu. Aku cinta padamu. Sungguh aku sangat mencintai. Tapi kenapa kau selalu menolakku? Tak sadarkah kau, ini sangat menyakitkan? Kak Tingxiu. Kita harus bersatu. Aku harus bersamamu hari ini. Pergi. Aku tak ingin melihatmu lagi. Gu Tingxiu. Apa maksudmu sebenarnya? Apa kau masih memikirkan Huang Yimei yang imut itu? Antara kita berdua, apa yang terjadi? Apa hubungan Huang Yimei dengan semua ini? Gu Tingxiu. Kau bilang dia mengganggumu. Kau katakan membensinya. Tapi sekarang, kau menikmati perhatian ini. Kau selalu peduli padanya. Kak Tingxiu. Lihat aku dengan benar. Apa yang dimiliki Huang Yimei yang tak kumiliki? Enyala. Keluar dari sini. Aku takkan pergi. Hari ini, aku harus memilikimu. Kau harus tenang. Kau terus bilang, dia mengganggumu. Kau bilang membencinya. Tapi sekarang jelas. Kau menikmati obsesi ini. Dan kau selalu menghargainya. Yimei. Kak Tingxiu. Yimei. 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 Abang, kau akhirnya sadar. Aku hampir mati ketakutan.
Apa yang kau lakukan di sini? Ini, minumlah air. Ada yang melihatmu di jalan besar kemari. Mereka menghubungi, kalau tidak, kau masih akan terbaring di selokan mana saja. Ada masalah apa denganmu? Kenapa minum sampai mabuk? Mengembara sendirian di jalan ramai sambil mabuk. Kau hampir tertabrak mobil. Kau tahu itu? Tadi kau bilang, ada saksi, Hiyue ditabrak. Di mana buktimu sekarang? Di mana saksi-saksi itu? Kenapa kau bicarakan ini sekarang? Abang, apa minuman keras merusak otakmu? Sudah. Berhenti mengoceh. Bawa saksi-saksi ke sini. Aku yang akan interogasi. Kau selalu percaya pada Hiyue itu. Sekarang kau minta saksi dariku? Sekarang menyesal mau merebut Kak Yimei kembali? Sudah terlambat. Dia sudah punya pacar. Pakar. Dia sedang bersama Fu Jingshen. Tidak mungkin. Ini pasti Huang Yimei. Pakai Fu Jingshen untuk provokasi aku. Kak, aku tidak bohong. Nona Yimei kali ini sebenarnya tidak bermain sulit. Aku tahu kakak akan menyesal. Waktu orang tua memecat 2 pembantu itu, aku yang menahan agar mereka tetap di sini. Haruskah sekarang aku panggilkan mereka? Tanya sendiri saja. Panggil sekarang juga. Saat ulang tahun Nona muda, kami berdua sedang membersihkan halaman. Lihat Nona Huang masuk ke halaman, berdiri di dekat meja vas. Lalu Nona Hi juga masuk, menyerang Nona Huang, menamparnya, ambil vasnya, hantamkan ke kepalanya. Saat lihat kakak keluar, dia ambil vas lagi, hantam kepalanya sendiri, lalu bilang, Nona Huang yang menyerang. Kak, sekarang kakak harus percaya. Kalau segera ke sana untuk ambil Yimei, masih ada waktu. Yimei. Asisten Wang memberitahuku, akhir-akhir ini, Gu Tingxiu sedang melacak. Père Jora Camus. Apa yang akan kulakukan? Dia terus mengejar. Bukankah dia dan Hiyue dulu mesra? Mereka sangat mesra. Katanya. Mereka bertengkar. Pires? Sekarang aku jadi pelampiasannya? Apa aku terlihat seperti cadangan yang gampangan? Tak Kuzenka. Aku menyia-nyiakan 10 tahun untuk pria itu. Buta mensentai. Si brengsek. Yimei. Ya. Jika ingatanmu pulih. Sipnunya. Mokako. Takon. Jingshen. Jangan khawatir. Aku tahu betul sifat aslinya. Seberapapun dia merengek, aku tak akan menerimanya kembali. Baiklah. Ayo kita jalan-jalan ke Shangri-La. Katanya, Peony di sana sedang mekar dengan indah. Setuju. Kalau gitu kita ke Shangri-La. Gu Tingxiu, apa yang kulakukan di sini? Tant. Bagaimana kau mengenalku? Mana mungkin aku tak kenal kau? Yimei kami. Ini semua karena kau nyaris merenggut separuh hidupnya. Tant. Apa Yimei ada di rumah? Aku harus bicara dengannya. Maafkan aku. Yimei kami sekarang. Sudah baik-baik saja. Kami sangat puas. Dengan Jingshen juga. Mulai sekarang. Beranti mengganggu. Yimei kami. Kumohon, beri aku kesempatan. Biarkan aku temui Yimei. Tant. Keluar sekarang. Tant. Kak, pernah lihat Yimei? Dulu dia terus-menerus mengejar kau. Kini dia tak butuh kau. Sekarang kau tahu betapa pahitnya mengejar. Ini. Hukuman untukku. Jika Yimei memaafkanku, akan kulakukan apapun. Saat Yimei pulang nanti temui dia saat itu. Yimei. Aku akan terus menunggu sampai kau berubah pikiran. Senyumannya yang seperti ini dulu. Hanya milikku seorang. Tidak. Aku tak bisa menyerah begitu saja.
Yimei mengejarku bertahun-tahun. Pastinya dia marah padaku sekarang. Ini ujian darinya untukku. Yimei. Aku akan menantimu kembali. Yimei. Ini untukmu. Mawar kuning kesukaan. Gu Tingxiu. Bagaimana kau tahu alamatku? Kau menguntitku. Yimei. Aku salah sebelumnya. Lepaskan aku. Lepaskan tanganku. Gu Tingxiu. Aku Peringat Kanko. Kaloko Mandekati Yimelaji. Jangan Salakan Aku Nanti. Yimei. Aku sudah putus dengan Hiyue. Aku sudah sadar kesalahan dan mengerti perasaan sejatiku. Bisakah kau berhenti memakai Fu Jingshen untuk memancingku? Gu Tingxiu. Aku bersama Jingshen. Karena dia pria baik, dan aku sungguh menyayanginya. Ini bukan urusanmu. Sudah kujelaskan sebelumnya pada kau. Kita sudah selesai. Tidak mungkin. Kau mencintaiku selama 10 tahun. Mungkin kau lepaskan semudah ini? Tapi aku sudah lupakan semuanya. Lepaskan aku. Dan bebaskan dirimu juga. Yimei. Lupa apa? Waktu itu kau tinggalkan aku di pinggir kota. Untuk Hiyue, sampai tumor otakku kambuh. Aku menjalani operasi besar. Setelah itu, semua tentangmu menghilang dari ingatan. Tidak mungkin. Ini mustahil. Bukannya kau selalu benci saat aku mengejarmu? Bukankah ini lebih baik? Aku tak ingat kamu, dan kau tak perlu menderita karena gangguanku lagi. Yimei. Yimei. Aku sungguh mencintaimu. Kumohon. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Gu Tingxiu. Semua berakhir di sini. Aku sudah lupakan dan berhenti mencintaimu. Kita putus. Ayo pergi. Yimei. Jika membantumu mengembalikan ingatanmu, bisa memperbaiki semuanya? Benar. Jika ku kenang masa lalu padamu, kau pasti akan memaafkanku. 10 tahun bersama, tak terhitung momen bersama. Bagaimana kau bisa melupakannya? Tuan muda, ada apa? Apa yang Tuan cari? Hadiah-hadiah dari Yimei yang dulu ku terima. Tuan, Bicengke Tuan Suruh. Kami membuangnya? Sudah dibuang semua. Ah, ada sarung tangan di lemari, buatan tangan Nona Huang sendiri. Yimei. Ingat serang Tiangkan ini? Kau berikan di ulang tahunku, buatan tanganmu sendiri. Sudah kukatakan. Aku tak ingat apa-apa. Perhenti menggangguku. Kita takkan bertemu lagi. Yimei. Tingxiu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Tingxiu. Ini salahku. Aku bersalah. Aku minta maaf. Bukankah kau yang paling mencintaiku? Bisakah kau maafkan aku sekali ini? Berani-beraninya kau mengungkit masa lalu. Aku telah memperlakukanmu dengan baik. Kau terus memanfaatkanku. Kau membuatku jijik. Katanya jangan sebut masa lalu. Lalu beraninya kau menyebut Huang Yimei? Kau tak lebih baik dariku. Kau mengikutiku. Ya. Jika tidak aku tak akan melihat pertunjukan spektakuler ini. Gu Tingxiu. Memukulku sekarang tak ada artinya. Kala yang terus menyasar Huang Yimei, bukan aku. Hiyue, kau pernah memanfaatkanku. Aku tak akan diam saja. Akan kupastikan kau menghadapi. Tim. Itu keterlaluan. Tolong jangan dipikirkan. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Kau menyudah email plagiat. Aku akan membongkar ke media. Kau akan di blacklist. Aku salah, Tim. Jika kau lakukan ini, hidupku akan hancur. Kumohon kasihanilah aku.
Penyesalan terbesar adalah mempercayaimu. Beraninya kau, Tim Su? Jika Imei mari, maukah kau kembali padaku? Madala, Huang Imei. Imei, kau baik-baik saja? Yimei, Banguin, Yimei, ambulant. Segera panggil ambulans. Yimei. Kau ini. Beraninya kau melakukan ini. Jika Yimei tidak sadar, kau takkan luput dari hukuman. Gu Tingziu, sekarang kau mengerti? Fu Jingshen memperlakukan Huang Yimei persis seperti cara kau memperlakukannya dulu. Aku sudah kalah, begitu juga denganmu. Yimei. Yimei, kau sudah sadar. Jingshen, kau tidak apa-apa? Kau tidak terluka kan? Aku baik-baik saja, dokter bilang. Comment Galami? Cedera kepala serius, dan gegar otak ringan. Istirahatlah agar pulih. Syukurlah kau selamat. Yimei. Yue dari sini sekarang. Yimei. Apa yang Yue lakukan? Aku sama sekali tak tahu. Dia sekarang sudah ditangkap polisi dan ditahan. Ditambah kasus plagiat sebelumnya, dia dihukum untuk keduanya. Dia tak akan bebas. Lebih dari 10 tahun. Sudah kusuruh pergi, kau telai? Yimei. Jika kau mau maafkan aku, apapun akan kulakukan. Jangan kira, Sandawara Kasahanmu bisa dapat pengampunan. Bukan itu. Aku datang tulus untuk minta maaf. Kau kira permintaan maaf bisa menebus 10 tahun penderitaan yang kualamai? Yimei. Ingatanmu kembali? Ingat masa lalu kita? Ya. Semuanya kuingat. Jadi, Gu Tingziu, kau pikir aku akan kembali padamu? Mei bilang pergi sana. Kamu tidak dengar dia? Keluar. Jingshen. Saya Huang Yimei. Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku. Ada apa di sini? Siapa yang minum segini banyak? Nona muda. Sejak Tuan Muda pulang dari Haicheng, dia terus minum di rumah. Kamar pun tak boleh kami masuki. Entah apa masalahnya. Baik, aku paham. Akan kuperiksa keadaannya. Kakak, berhenti minum. Lihat keadaanmu sekarang. Beginikah sikap pria sejati? Gu Zhenyo. Urus saja urusanmu. Berikan botol itu. Kau akan mati karena minum. Zhenyo. Jika kau punya nyali, mohon ampun pada Mei untukku. Minta maaf padanya. Buat dia memaafkan. Kalau tidak, biarpun aku mati minuman. Itu bukan urusanmu. Kakak, aku sudah berjanji pada kak untuk tak menyebutmu lagi. Halo Kak Mei. Zhenyo, besok aku akan menikah. Kak, nanti kalau kamu menikah, aku pasti jadi bridesmaid MU. APA. Huang Yimei. Yimei mau menikah? Selanjutnya, mempelai pria boleh memeluk dan mencium pengantinnya.
Yaimei. Qingziu, apa yang kamu lakukan di sini? Yaimei. Aku tak bermaksud jahat. Aku hanya perlu menanyakanmu sekali lagi. Maukah kau tetap menikah denganku? Qingziu. Yaimei, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Kakak. Ini mustahil. Cintaku hanya satu arah. Begitu aku memilih seseorang, hubungan kita akan terputus selamanya. Kukatakan dengan untuk terakhir kalinya. Tak ada peluang untuk kita. Zinyu, bawa saudaramu pergi. Kakak, ayo pergi saja. Jika terus seperti aku dan Yimei tak akan tetap berteman. Aku mohon, lepaskan Yi dan bebaskan diri. Tolong. Jingshen, maafkan aku. T'inquiète pas. Ayo pergi. Seharusnya kau pikirkan ini sejak dulu. Kakak kehilangan kesempatan, artinya kehilangannya selamanya. Jika ingin menikahi di kehidupan lain, hargai kesempatanmu dengan baik. Yaimei, semoga kau bahagia di kehidupan berikutnya. Aku akan mencintaimu lebih dulu.